Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan keinginannya untuk mengurangi ketergantungan Israel pada bantuan militer dari Amerika Serikat dalam 1 dekade mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu setelah wawancara CBS News. Dalam pernyataannya, Netanyahu mengungkapkan Israel ingin mulai membangun kemandirian pertahanan sekaligus memperkuat hubungan strategis dengan negara-negara Teluk. Layaknya dua sejoli yang sedang terbakar api cemburu, hubungan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu sedang tidak baik-baik saja. Keretakan aliansi yang dikenal lengket ini semakin hari kian mengkhawatirkan. Amerika Serikat belum lama ini menarik dukungan militernya terhadap Israel lantaran kerap tidak mendengarkan perintah Washington. Salah satunya untuk tidak melanjutkan perang di Timur Tengah, khususnya Gaza. Gak cukup sampai di situ. Netanyahu seolah cemburu buta lantaran Trump selangkah lagi akan berdamai dengan Iran. Seolah seperti pacar yang sedang ngambek, Netanyahu mengatakan Israel bisa berjalan sendirian tanpa bantuan Amerika Serikat. Jika kamu sudah membaca headlines berita tadi, Perdana Menteri Israel ke-9 ini menyatakan negaranya akan mengurangi ketergantungan senjata dan menuju kemandirian. Kecemburuan Netanyahu juga semakin membabi buta lantaran Trump mulai membelot dan mendekati Tiongkok yang menjadi sekutu setia Iran. Apakah Netanyahu kali ini benar-benar terpojok karena tidak mendapat restu dari Amerika Serikat? Bagaimana bisa Israel bertahan tanpa backingan Trump yang selama ini turut membantunya dalam perang? Keretakan ini semakin nyata terjadi setelah otoritas penerbangan Israel melarang penggunaan Bandara Ben Gurion untuk aktivitas militer Amerika Serikat. Cetak Gol coba merangkum, Israel ditinggal sendirian. Donald Trump biarkan Benjamin Netanyahu menderita sebagai berikut. Amerika Serikat mulai tarik dukungan ke Israel. Kalau kamu pernah mendengar kata ungkapan, lebih baik musuh yang jujur daripada teman palsu. Mungkin kata-kata ini sangat cocok menggambarkan hubungan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Ya, hubungan kedua sosok yang dikenal keji ini sedang tidak baik-baik saja. Akhir-akhir ini Netanyahu menunjukkan ketidaksukaannya dengan kebijakan dan sikap Donald Trump. Layaknya seorang yang sedang berpacaran, Netanyahu mulai menunjukkan tanda-tanda cemburu. Perdana Menteri Israel ini menyatakan dirinya tidak suka melihat perdamaian Iran dan Amerika. Seperti diketahui, Iran dan Amerika sendiri tengah melanjutkan perundingan damai. Trump mengatakan kalau perundingan kali ini menunjukkan tanda-tanda yang bagus. Washington disebut-sebut sudah menuruti 5 tuntutan dalam perundingan kedua, mulai dari pencabutan sanksi, pencairan aset Iran yang dibekukan, hingga keberlanjutan penggayaan uranium Iran. Jika kita mendengar poin terakhir, mungkin itulah yang membuat Netanyahu tantrum. Bagaimana tidak? Tujuan Israel berperang melawan Iran untuk menghancurkan penggayaan nuklir Teheran. Kalau Trump meladeni tuntutan tersebut, sama saja seperti sedang disetir oleh Iran. Netanyahu pernah menyampaikan Israel akan terus memerangi Teheran sampai penggayaan nuklir mereka lenyap. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Menurut Netanyahu, kesepakatan damai Amerika dan Iran belum mencapai tujuan perang yang sebenarnya. Beberapa pejabat Israel juga menyoroti perubahan sikap dari Trump. Beberapa sumber menyebutkan Trump yang awalnya garang macam singa, sekarang seperti kucing. Sang presiden disebut-sebut jenuh karena Iran tidak mudah ditaklukkan.
Pejabat Israel khawatir kejenuhan inilah yang menjadi persoalan mereka. Jika Trump membiarkan nuklir Iran tetap berjalan, maka Amerika Serikat dan Israel dinilai akan kalah. Perhatian utama adalah Trump akan lelah dengan pembicaraan dan menyepakati kesepakatan apapun dengan konsesi di menit-menit terakhir, kata salah satu pejabat Israel. Mungkin ini hanya semacam frustrasi dan guncangan yang melanda Amerika Serikat. Alih-alih menunjukkan tanda-tanda menyerah, Iran justru melakukan berbagai perlawanan. Menggunakan rudal dan drone canggihnya, negeri para mullah telah sukses mengobrak-abrik wilayah Israel dan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Operasi militer yang selama ini dijalankan Trump di Selat Hormuz juga hampir dipastikan gagal total. Perpecahan ini nampaknya menjadi semakin nyata dan mengkhawatirkan. Baru-baru ini Donald Trump menyampaikan pengakuan yang mengejutkan. Dalam sebuah percakapan singkat antara aktivis sayap kanan Laura Loomer, Trump menunjukkan adanya perubahan fundamental dalam politik Amerika Serikat di Timur Tengah. Yes, Laura. Thanks so much for having me here today. Now that the president has started the process of designating the Muslim Brotherhood as a foreign Islamic terrorist organization, will the Department of War still proceed with selling F-15 fighter jets to Qatar? And how will they be able to train Qatari pilots at their air base in Idaho if Qatar is included in the designation? Thank you for the question. We take very seriously our partnerships, and we always do thorough evaluations to make sure that they protect our intelligence, our operational security, and that they serve the best interests of the American people. The U.S. military has a long-standing partnership with Qatar, and we look forward to continuing that partnership at our air base in Idaho. And I would just point out that for reference, the Mountain Home, Idaho Air Base is not just Qataris that train there. There are also Singapore military folks that are there as well. So it is a base that we do a lot of foreign military training, and we are thankful for those partnerships, and we'll continue to evaluate all of those to make sure, again, that national security is protected. That is the Secretary's utmost priority. But given the fact that the Qatari royal family and Qatar itself is the biggest financier, along with Turkey, of course, the financier of the Muslim Brotherhood, would that relationship and partnership be reevaluated since the designation could possibly include Qatar? I'm not tracking any reevaluation at this time, but again, the Secretary really keeps national security top of mind, and this administration does as well, so we will always make sure that American assets are protected. Loomer yang merupakan salah satu tokoh pro-Israel di lingkaran Trump mengungkapkan publik Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaan kepada Israel. Dalam video tersebut, Loomer dengan tegas mengatakan, Anda mungkin akan menjadi presiden pro-Israel terakhir yang pernah dimiliki oleh Amerika Serikat. Bukannya membantah pernyataan tersebut, Trump justru mengatakan Anda benar. Loomer menyatakan agar Israel mulai bersiap kemungkinan adanya penghapusan bantuan militer. Bantuan militer Amerika Serikat yang diserahkan ke Israel sendiri akan berakhir pada tahun 2028. Pantas saja, Netanyahu tantrum dan menyatakan Israel akan lepas dari ketergantungan Amerika. Ternyata kontrak pengiriman senjata dengan Amerika Serikat akan segera berakhir 2 tahun lagi. Jika tidak dipersiapkan secara matang, ramalan dan prediksi kehancuran Zionis benar-benar nyata. Naftali Bennett pernah mengatakan kepada rakyat Israel bahwa negaranya akan menghadapi siklus 80 tahun. Sebuah siklus di mana akan terjadinya perpecahan Israel. Israel berada di ambang kehancuran. Kita bertanya-tanya, apakah rakyat mampu melestarikan Israel di tengah perpecahan yang sedang terjadi? Kata Bennett selaku ex-perdana menteri Israel. Perpecahan makin nyata, Trump membelot ke sekutu Iran. Perpecahan ini semakin nyata terjadi setelah Israel melarang penggunaan Bandara Ben Gurion. Buat kamu yang belum tahu tentang keadaan bandara ini, kami akan menerangkannya. Bandara Ben Gurion sendiri melayani aktivitas penerbangan sipil dalam maupun luar negeri. Tetapi Trump justru menggunakannya untuk aktivitas militer. Nampak jelas video tersebut memperlihatkan adanya pesawat pengisian bahan bakar. Gak cuma pesawat, terdapat pula jet tempur hingga pesawat yang seolah siap menyerang. Shmuel Zakai memperingatkan Trump untuk segera menarik seluruh pesawat militer yang terparkir.
Zakai mengatakan aktivitas tersebut dapat mengganggu penerbangan sipil, mengubah Bandara Internasional Ben Gurion menjadi pangkalan militer, merugikan kembalinya maskapai-maskapai penerbangan asing, dan mengancam stabilitas keuangan maskapai-maskapai penerbangan Israel, kata Kepala Otoritas Penerbangan Israel ini. Pertanyaannya, mengapa pelarangan penggunaan bandara ini datang di saat hubungan Amerika-Israel sedang tidak harmonis? Bukankah Netanyahu pernah mengatakan bandara ini boleh diperbolehkan untuk aktivitas militer? Bahkan bandara ini pernah mendapat serangan besar saat perang dengan Iran masih bergejolak. Sebelum penyerangan di tanggal 28 Februari, Netanyahu juga mengizinkan aktivitas militer Amerika di Bandara Ben Gurion. Lantas mengapa bandara ini dilarang untuk aktivitas militer Amerika? Bukankah yang diinginkan Netanyahu saat ini adalah tetap melanjutkan perang melawan Iran? Kesimpulannya, Perdana Menteri kelahiran Tel Aviv ini ingin Israel menyerang seorang diri. Apakah sanggup Israel berperang melawan Iran tanpa bantuan Amerika Serikat? Ditambah lagi, Trump juga pelan-pelan menusuk Israel dari belakang dengan mendekati Tiongkok. Seperti diketahui, China sendiri sangat kental akan sekutu terdekat dari Iran. Apa sebenarnya tujuan Trump mulai mendekati China yang sebenarnya bisa dikatakan musuh? Tujuan utama pertemuan ini memang untuk memperkuat hubungan perdagangan, mulai dari kekayaan intelektual, hak asasi manusia, sampai dengan pembahasan kerjasama teknologi. Tetapi yang perlu diingat, Trump juga ada sedikit membahas isu perang dengan Iran. Sang presiden meminta bantuan kepada China untuk sama-sama menekan Iran, terutama bekerja sama untuk mengamankan Selat Hormuz yang masih dikendalikan Iran. Namun apa yang diharapkan Trump tidak seindah dengan realita yang terjadi. Tiongkok menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap militerisasi di Selat Hormuz. Negeri tirai bambu juga menolak penerapan sistem tol pada jalur pelayaran internasional tersebut. Sebaliknya, Republik Islam Iran justru menunjukkan kemesraannya dengan China. Otoritas pelabuhan Teheran memperbolehkan kapal Tiongkok untuk melintasi Selat Hormuz. Pertemuan ini sekaligus menegaskan bahwa China tetap berkomitmen mendukung Iran. Meski sempat diwarnai ketegangan, Xi Jinping menyatakan Amerika bukanlah musuh. Hubungan Beijing dan Washington kian mesra dan saling menganggap mitra. Lantas bagaimanakah nasib Israel melihat romansa yang terus terjalin antara Amerika dan China? Netanyahu khawatir jika pertemuan ini akan semakin membuat Israel semakin ditinggalkan. Pria kelahiran Tel Aviv ini cemas akan peran yang dimainkan China dalam menentukan sikap Trump. Kita bisa saksikan dari pernyataan yang dilontarkan kepada Trump baru-baru ini. Sang presiden mengatakan Amerika dan China punya masa depan yang fantastis jika berjalan bersama. Suatu kehormatan untuk bersama Anda, suatu kehormatan untuk menjadi teman Anda, dan hubungan antara China dan AS akan lebih baik dari sebelumnya, kata Trump. Lawatannya ke Beijing sekaligus juga berdiskusi untuk mengakhiri konflik dengan Iran. Jim Lewis yang merupakan seorang peneliti memprediksi pertemuan ini bakal menghasilkan terobosan besar. Lewis mengatakan perang AS Israel terhadap Iran bisa segera berakhir dalam waktu dekat. Celana pendek santai size jumbo sangat nyaman untuk digunakan. Kamu bisa dapatkan harga terendah dengan mengklik link di bawah ini.
Kekacauan dalam negeri Israel makin tak terkendali. Perpecahan aliansi dan membelotnya Amerika ke China diperparah dengan situasi dalam negeri Israel. Sepanjang bulan April sampai Mei, Israel harus menghadapi gelombang demonstrasi besar-besaran. Warga Israel menuntut agar peperangan yang ditimbulkannya bisa segera berakhir, terutama konflik dengan Iran, Hizbullah dan juga kelompok pejuang Hamas. Demonstrasi ini diwarnai dengan ketegangan. Polisi tidak segan-segan menggunakan meriam air untuk membubarkan massa yang memblokir jalan. Seorang jurnalis dari CNN melaporkan bagaimana kondisi keosnya demonstrasi tersebut. Rakyat Zionis menuduh pemerintah Israel sedang berperang hanya untuk kepentingan politik Netanyahu semata. Gak hanya didemo oleh warganya, Netanyahu juga menghadapi serangan dari berbagai sisi. Sikap keras kepala Netanyahu yang menghancurkan uranium Iran bikin negaranya semakin menjadi sasaran. Negeri para mullah sedang mengembangkan rudal nuklir yang bisa meluluh lantakan Zionis. Rudal versi lama Iran saja sudah cukup sebenarnya bikin Israel kalang kabut. Penggunaan rudal balistik Sejil dan rudal hipersonik Fatah sukses meluluh lantakan Israel. Kemampuan manuvernya yang tinggi membuat rudal-rudal ini tidak mampu dicegat oleh sistem Iron Dome milik Israel. Terbukti dalam beberapa kali serangan, Iran sukses mendaratkan serangannya ke Tel Aviv, industri Negev, hingga pangkalan militer. Kasus serupa juga terbukti berhasil oleh sekutu Iran yaitu Hizbullah. Melalui laporan yang beredar, serangan-serangan itu membuat kerusakan yang hebat pada infrastruktur hingga jatuhnya korban jiwa. Ketika serangan itu terjadi, malam yang tenang di Israel berubah menjadi bunyi-bunyi sirine yang memicu ketegangan. Sejak berkonflik dengan Iran, Israel sudah kehilangan ketenangannya di Timur Tengah. Kabar buruk lainnya bagi Israel, serangan yang dilakukan oleh Iran tidak hanya sekedar serangan fisik. Iran juga aktif memberi serangan demi serangan kepada Amerika dan Israel lewat internet. Mereka memanfaatkan budaya populer, meme, hingga kecerdasan buatan untuk menyajikan konten yang menyudutkan Amerika dan Israel. Strategi ini dikenal sebagai bagian dari propaganda gaya baru. Berbeda halnya dengan narasi-narasi ideologis, Iran memanfaatkan budaya populer Barat untuk menjangkau audiens. Iran menjadikan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan pesan politik mereka. Selain itu, Iran juga menjadikan meme sebagai senjata digital untuk mengejek sistem pertahanan Amerika dan Israel. Mereka mengomentari peristiwa politik dengan cara yang unik. Strategi ini terbukti berhasil membuat Iran memenangkan opini publik. Iran berhasil menyebarkan narasi alternatif dan peristiwa yang terjadi. Meskipun terdengar konyol, aksi Iran ini terbukti berhasil membuat citra buruk Israel dan Amerika terungkap. Terbukti Israel baru-baru ini sempat merencanakan anggaran fantastis terhadap citra internasional mereka yang merosot tajam. Diperkirakan anggaran tersebut mencapai 730 juta US dollar atau 12,6 triliun rupiah.
Langkah ini dilakukan dengan menyasar generasi muda, terutama di negara-negara barat. Dana tersebut dialokasikan untuk memperkuat narasi Israel di media digital dan memberikan pengaruh positif kepada Israel. Selain membalaskan serangan Iran, Israel juga memiliki kepentingan untuk meningkatkan reputasi mereka akibat agresi ke Gaza. Dunia internasional memandang aksi tersebut sebagai bentuk genosida di era modern. Sneakers dari HD Sport kini turun harga, cocok menambah gaya kecemu saat berlibur. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Israel ditinggal sendirian Donald Trump, biarkan Zionis menderita. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah dengan fakta di atas akan kembali menciptakan ketenangan bagi dunia? Atau justru ini hanyalah kedok Donald Trump yang seolah-olah sedang menjauhi Israel, padahal hanyalah strategi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.